Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su' wa ma massaniya as-su' in ana illa nadhiru wa bashir. In ana illa nadhiru wa bashirun liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dan dikumpulkan dalam majelis yang sangat luar biasa sekali, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang menjadi kerisauan kita selama ini mungkin, atau juga menjadi gundah gulana selama ini, menjadi kerisauan kita akan masa depan. Ya, itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu jangan pernah risau akan masa depan. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi di depan kita. Ada Ustadz Abina Amir Faisal dan juga Ustadz Sayyid Kutub. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Raya Baitur Rahim, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan risau akan masa depan. Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan qori kita tadi membaca dengan indah surat Al-A'raf ayat 188. Kulla amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Bahwa sekelas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu masa depan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat, mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah kita juga dengan izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semua, tidak ada langkah demi langkah, potongan daun, batang jatuh terinjak oleh manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan khawatir ayah bunda, apa yang terjadi saat berada diri kita di dalam perut orang tua kita, saat mengandung usianya 120 hari, 4 bulan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang kebahagiaannya, kesengsaraannya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita beriman kepada Allah, istiqamah dalam beramal soleh, dan insya Allah husnul khatimah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kepada kita dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Setan kerjaannya menggoda manusia. Di sini ada setan gak ya bunda? Coba lihat kanan kiri mirip-mirip gak? Insya Allah yang hadir orang soleh dan solehah. Kalau dibacakan Al-Quran banyak malaikat yang hadir. Insya Allah kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan kerjaannya membisikkan hati manusia. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jin membisikkan kita, setan membisikkan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan kerjaannya menggoda manusia, menakut-takuti manusia akan kemiskinan. Benar gak ayah bunda? Kita khawatir, apalagi barang-barang naik atau turun. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah, banyak rezeki oleh Allah. Siapa yang sudah mentakdirkan? Allah Subhanahu. Makanya orang beriman harus sabar. Saat diuji oleh Allah dia harus sabar. Saat mendapatkan nikmat dia harus bersyukur kepada Allah. Yang kita khawatirkan apa? Bisikan setan tadi, miskin, susah, masa depan, anak, makan, minum, pendidikan, kesehatan, rumah tangganya, rumahnya dan sebagainya. Masalah enggak? Khawatir enggak kita? Khawatir, tapi orang beriman tidak khawatir, rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Sudah ditentukan oleh Allah
Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Kenapa kita gelisah? Karena banyak dosa. Ibu tensinya kenapa naik? Tetangga bangun rumah. Masalah enggak? Nah ini masalah. Berarti kita harus memperbaiki hati kita. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah sudah berikan rezeki dari langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Berupa apa rezeki kita? Air hujan, nikmat gak ya bunda? Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafian. Rezeki diberikan oleh Allah dari atas. Jangan khawatir. Zikir, fikir, ikhtiar. Insya Allah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, satu mukaddimah tausiah yang luar biasa sekali dari Ustadz kita, Ustadz Said Qutb, bahwa jangan pernah khawatir akan masa depan, jangan pernah khawatir akan rizki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di segmen kedua nanti akan ada tausiah dari Ustadz Abi Amir Faisal mengenai jangan pernah risau akan masa depan. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Kita telah mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz kita Said Qutb di segmen pertama tadi. Nah, di segmen kedua ini masih mengenai tema besar kita, jangan pernah khawatir akan masa depan. Ustadz Abi Amir Faisal akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Terima kasih Bang Sofyan, semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 surah dalam Al-Quran yang Nabi suka membacanya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menghafal. Ketiga surah ini ternyata adalah pegangan untuk kita selalu optimis memandang ke depan. Surah yang pertama, surah Tauhid, bergantung kepada Allah, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari segala macam bahaya yang akan menimpa jasmani kita. Entah itu bahaya berupa bencana alam, bencana ekonomi, dan ancaman-ancaman. Itu semua akan menjadi sirna kalau Allah melindungi kita. Caranya kata Nabi, baca surah yang kedua ini. Apapun itu kesulitan kita, kalau sudah kita bersama Allah, tidak ada lagi masalah itu. Yakin Bu? Yakin Pak? Itu dia. Kata Nabi, setiap kali aku menghadapi masalah apapun, aku sudah cukup hanya membaca surah ini, yaitu surah Al-Falaq. Surah yang ketiga adalah doa kita secara khusus, supaya hati kita tenang. Bu, Pak, banyak penyakit muncul karena pikiran, betul? Besok anakku makan apa? Takut, betul? Besok penghasilanku dari mana? Takut, betul? Ya, padahal ketika kita, Bapak Ibu, masih dalam kandungan ibu kita, pernah mikir gitu enggak? Enggak. Lahir-lahir aja kan? Hidup sampai sekarang? Betul? Iya, yang ngasih makan siapa? Allah. Jadi enggak usah khawatir.
Jangan terlalu banyak dipikirkan sesuatu yang belum terjadi. Karena itu akan terus menghantui kita. Ketika seseorang terlalu banyak mikir tentang sesuatu yang belum terjadi, akhirnya muncullah ketakutan-ketakutan. Ketika muncul ketakutan-ketakutan, maka dia akan dirundung berbagai macam masalah. Masalah kejiwaan, masalah psikologis, bahkan termasuk masalah jasmani. Lambung naik, betul? Akhirnya masuk rumah sakit. Biaya mahal, semakin terpuruk hidupnya. Coba hadapi dengan tenang. Tidak ada masalah kecuali bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa membuat segala yang mustahil bisa terjadi. Betul? Bu. Orang kalau dibakar dalam api pasti terbakar, betul? Tapi Allah bisa membuat Nabi Ibrahim dalam api tidak terbakar. Siapa yang bisa berbuat seperti ini? Allah. Makanya kalau kita bersama Allah, segala yang mustahil bagi Allah bisa. Api yang panas, Allah perintahkan, ya nar, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam api gak merasa panas. Begitu keluar dari api, Nabi Ibrahim senyum-senyum. Kata Nabi Ibrahim, ma kuntu adzuq ladzatal haya aksar mimma kuntu finnar. Belum pernah aku merasakan nikmatnya hidup selezat aku dalam api. Masya Allah. Itu dia. Kalau Allah berkehendak, masalah dari nikmat. Betul? Makanya bersama Allah, jangan bergantung sama makhluk. Jangan bergantung sama uang. Bu, coba yang menjamin hidup ibu di masa depan, uang atau Allah? Betul. Jangan-jangan sedih kalau nggak pegang uang. Nih Bu, saya kasih contoh. Ada 2 kamar. Satu kamar berisi makanan cukup sebulan. Satu kamar berisi uang 1 triliun. Perintahnya pilih. Setelah masuk kamar tidak boleh keluar selama sebulan. Ibu pilih yang ada uangnya atau pilih yang ada makanannya? Ternyata uang tidak berdaya kan? Siapa mau makan uang? Jadi uang itu bermanfaat kalau ada barang yang Allah ciptakan. Kalau Allah tidak menyediakan air, dari mana kita bisa hidup dengan uang saja? Nggak bisa. Semua ini karena fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, baca surah yang ketiga. Inilah minta perlindungan, jangan sampai ada was-was. Jangan sampai ada pikiran-pikiran, jangan sampai ada ketakutan, jangan sampai ada kekhawatiran, jangan sampai ada kerisauan. Ini dia kata kunci, yaitu surah An-Nas. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah bisa memberikan jalan keluar saat kita dalam kondisi paling sulit. Allah Maha tahu di mana dia jalan terbaik untuk kita. Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Yunus saat di perut ikan, yang seharusnya Nabi Yunus mati, tapi cukup hanya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah doa yang kita harus baca senantiasa dalam menghadapi berbagai masalah. Semoga Allah berkahi. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali nasihat tausiah dari Ustadz Abi Amir Faisal. Ternyata mengingatkan kita kembali, menegaskan kita kembali. Ternyata Allah
telah memberikan 3 surat wasiat yang sangat luar biasa sekali, yang itu membuat kita semakin yakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala akan masa depan kita. Jangan pernah khawatir akan masa depan kita, karena Allah semuanya adalah tempat bergantung kita semuanya. Baik pemirsa, di segmen berikutnya, segmen ketiga dan juga keempat, kita akan buka sesi tanya jawab mengenai tema besar kita. Namun sebelumnya saya akan undang satu penanya terlebih dahulu untuk para jamaah dari bapak-bapak. Silakan untuk berdiri tadi yang sudah dipersilahkan, boleh? Ya, silakan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Boleh diperkenalkan namanya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya Mintar saja ingin bertanya. Adakah doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi risau di masa depan, daripada tadi yang sudah dijelaskan ayat-ayat yang sudah disampaikan dari Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, sedikit mereview apa yang disampaikan atau ditanyakan Bapak Mintar Seija tadi, Ustadz dan juga guru. Apakah ada doa tertentu, ada tips tertentu dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatasi kecemasan masa depan ini? Silakan Ustaz Said Kutub. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, pertanyaannya luar biasa. Memang hidup kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu saat kita umrah bersama Abi Amir, beliau juga menganjurkan dan beliau menyusun al-ma'thurat, doa-doa yang ma'thur, yang datangnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, baca pagi dan petang. Ba'da subuh itu afdalnya sampai syuruk, nanti ba'da asar menjelang maghrib baca doa. Di antara doanya salah satunya adalah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedukaan, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, dalam sifat kikir, rasa malas, kemudian juga terlilit dari hutang. Ini namanya apa ya Bunda? Jari ya. Ini kok udah gagal baru bahas doa ya. Ini adalah jari. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman now nggak punya duit seperti orang matinya. Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, rupanya juga doa-doa itu juga ternyata sudah banyak yang dihafal ibu-ibu dan mungkin lebih sering lagi diamalkan begitu ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Ratna yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir tentang masa depan anak-anak kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abi. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir tentang masa depan? Masa depan anak-anaknya. Ya. Ya. Pertama, ibu harus yakin bahwa di antara rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini keuntungan kita menjadi orang-orang beriman. Ada rukun iman, yaitu yakin dengan qada qadarnya Allah. Bahwa hidup anak di masa depan
bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang dia berusaha ingin menjamin masa depan anaknya. Maka dia sudah siapkan asuransi, dia sudah siapkan simpanan tabungan untuk masa depan. Tiba-tiba terjadi sebuah bencana. Ayah ibunya meninggal dunia dan anak ini selamat, tapi dia tidak tahu bagaimana cara hidup. Nah, ternyata anak ini bisa hidup sampai dia menjadi orang dewasa, sampai dia sukses menjadi pengusaha, punya perusahaan tanpa ayah ibunya. Artinya bapak ibu jangan ikut-ikutan memikirkan masa depan. Kita ini bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Jangan menandingi Allah. Jangan berkata, Allah kamu jangan ikut-ikut, biar aku yang mikirkan. Jangan begitu. Kita hanya berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu, aku titipkan anakku kepadamu. Anaknya kita didik, kita bekali, kita ajarin gimana cara dia supaya bisa mengatur hidupnya. Tapi kita jangan sampai ke tingkat khawatir, takut nanti anakku makan apa. Justru yang kita khawatirkan seperti Nabi Yakub berkata, ma ta'buduna min ba'di, anakku yang akan kamu sembah siapa setelah aku meninggal dunia. Itu yang seharusnya orang tua khawatir. Jangan berkata ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan nak setelah aku mati. Bukan itu pertanyaannya. Justru kita khawatir adalah jangan sampai anakku tidak patuh kepada Allah ketika aku meninggal dunia. Seperti itu seharusnya kita berpikir sehingga kita tenang selalu. Baik, terima kasih Abi Amir Faisal atas jawabannya, luar biasa sekali, menjadikan kita lebih yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya ke Pak Imron. Boleh silakan berdiri Pak Imron. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama, tapi intinya doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat kita menghadapi anak-anak kita, sehingga kita tidak ada rasa kerisauan di kemudian hari. Ditambah lagi yang kedua, pola pengajaran di zaman saya selaku orang tua beda dengan zaman sekarang. Yang mana pada zaman sekarang ini cara bicara dan komunikasinya beda kita menghadapi anak-anak. Mohon arahannya sehingga apa yang kita sampaikan bisa nyambung ke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ada dua pertanyaan, Abi dan juga Ustadz, kita jawab di segmen berikut, Abi dan juga Ustadz. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, jangan pernah khawatir atau jangan pernah risau akan masa depan kita. Tadi Pak Imron sudah menampung pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Said Kutub. Yang pertama tadi, bagaimana adakah doa khusus untuk anak-anak masa depan kita, masa depan anak kita, kemudian adakah komunikasi khusus di zaman anak sekarang ini, pas sekali Ustadz Said Kutub di zaman milenial ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, doanya banyak. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi tambahan, Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an hafadha alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Mentoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, itu Bapak diantaranya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendidik anak. Perkataannya bagaimana? Dalam Quran itu perkataannya mulia. Qaulan karima, qaulan thaqila, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, ahsanu qaula, qaulan sadida.
perkataannya lemah lembut. Nabi Harun, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun yang kejamnya manusia. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dakwahlah dengan Fir'aun dengan dakwah yang lemah lembut. Apalagi kepada anak kita ya bunda, harus sayang. Dalam surat Ibrahim, ini ayatnya dibawa pulang nanti dibedah ayah bunda, dibaca terjemahannya, dihayati, diamalkan. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya semakin hari semakin sukses. Dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41 kita bahas nggak habis ya. Satu saja ayat 37-nya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ada 6 mendidik anak itu. 1, tanamkan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, lingkungannya harus bagus. Jangan mimpi di siang bolong anak penghafal Quran disekolahkannya tempatnya gak belajar Quran. Jaka sembung bawa handphone tulalit. Betul gak ya bunda? Yang ketiga adalah didik anak kita menjadi anak yang soleh, mendirikan salat. Rabbij'alli muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Doa usia 7 tahun sampai 10 tahun gak mau salat boleh dipukul lah ya bunda. Ingatkan anak kita. Kemudian yang keempat adalah apa? Baru yang keempat penanaman akhlak. Dia bukan hanya cerdas intelektualnya, emosionalnya, tapi juga spiritualnya luar biasa. Yang kelima baru doakan agar anak kita sukses dunia akhirat. Warzuqhum minats tsamarat. Kalau imannya bagus, akhlaknya mulia, kemudian sholatnya bagus, apa yang terjadi? Otomatis dia berbakti kepada orang tua. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadilah anak kita soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, Abi, mungkin ini mungkin bukan apakah ini bagian dari kerisauan kita terhadap masa depan atau bagaimana. Ketika kita mungkin tidak risau, tapi kita hanya merencanakan bagaimana masa depan kita mengatur keuangan, mengatur bagaimana nanti makan selama beberapa tahun ke depan. Apakah ini bagian daripada kerisauan atau bagaimana, Abi? Silakan, Abi. Iya. Mengatur, merencanakan itu adalah sunnatullah. Khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ard qaddarallahu kulla syai'. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu namanya at-takhtid, yaitu perencanaan, suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita membuat perencanaan. Orang yang tidak punya rencana maka dia tidak punya semangat untuk bekerja. Betul Bu? Iya, jadi kita harus membuat perencanaan. Misalnya nih, anak saya insya Allah akan saya sekolahkan sampai doktor misalnya. Itu wajar, maka dia membuat perencanaan. Tapi tidak perlu khawatir, jangan takut, jangan merasa bahwa nanti anakku makan apa, enggak perlu. Pokoknya kita buat perencanaan secara kemampuan kemanusiaan kita. Adapun setelah itu kita serahkan kepada Allah. Makanya ada doa yang kita baca selalu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah. Sudah, setelah kita membuat perencanaan, maka kita bertawakal kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu, boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan. Oh jauh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat apa saja agar anak-anak kita lebih istiqomah melihat perkembangan zaman di era globalisasi di saat sekarang ini. Baik. Terima kasih. Hampir sama ya apa yang ditanyakan Pak Imron tadi mungkin ya. Silakan mungkin dikuatkan lagi oleh Abi. Silakan Abi. Kiat-kiat supaya anak istiqomah. Tadi Ustadz Sayyid telah memberikan 6 cara mendidik anak supaya anak sebetulnya itu sama istiqomah. Pertama, lingkungan yang baik. Karena anak yang hidup di lingkungan yang rusak ikut rusak. Kalau seorang anak didiamkan di masjid, maka yang dia lihat hanya Quran, orang sholat. Maka terpikir di benaknya, maka dia akan belajar sholat, akan belajar baca Quran. Tapi kalau anak ditempatkan di tempat game, nonton, maka anak pekerjaan nonton. Maka terbentuk anak yang suka nonton. Jadi lingkungan menentukan. Yang kedua,
pertemanan menentukan. Ingat, carikan teman yang baik. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi, yaitu seorang tergantung temannya. Kalau seorang berteman dengan koruptor, akan kebagian harta haramnya. Kalau seorang berteman dengan ulama, akan kebagian ilmunya. Seorang berteman dengan penjual parfum, akan kebagian harumnya. Maka nanti di hari kiamat, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Kalau dia bersahabat dengan orang soleh, Allah kumpulkan bersama orang soleh di surga. Sebaliknya, kalau ternyata dia memihak, mendukung, berteman dengan orang yang buruk, maka Allah akan kumpulkan dengan siapa yang dia temani. Yang ketiga, biasakan anak-anak itu mendengar kisah-kisah orang soleh, mendengar tentang kisah para sahabat, mendengar kisah tentang para tabi'in, para ulama. Kisah-kisah mereka penuh dengan teladan yang indah sekali. Ketimbang sekarang diperdengarkan hanya cerita-cerita hayal semua. Ya, kita nggak pernah ketemu sama Naruto, nggak pernah tahu di mana orangnya, nggak pernah tahu siapa dia Naruto. Tapi anak tuh hafal. Nah makanya, ayo dibiasakan anak itu mendengar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya. Terus yang terakhir, barakallahu, biasakan anak ini hadir ke majlis ta'lim. Karena kalau anak sudah senang majlis ilmu, berarti dia sedang menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang senang majlis taklim, bertanda dia bahwa dia sedang menuju surga. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih tausiahnya Guru Ustaz Said Kutub, Ustaz Abi Amir Faisal. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menambah keyakinan kita atas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan, nanti insya Allah akan dipimpin doa oleh Ustaz Said Kutub bersama-sama. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك فرصة للحج والعمرة اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظة الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كوننا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.